ya. Nanti akan Ibu upload di YouTube. Mohon kerjasamanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada pagi hari ini juga bisa berjalan dengan baik. Materi yang Ibu sampaikan, ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian juga semoga bisa bermanfaat untuk ke depan. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini ini masih 13 anak ya. Yang lain kemana nih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kurang tahu, Bu. Oke. Udah pada sarapan belum nih? Udah, Bu. Sarapan. Kalau mandi udah belum? Belum. Belum. Ingin ya? Atau baru bangun nih? Oke, nggak apa-apa kalau belum mandi. Kalau belum sarapan, kalian bisa disambil sarapan juga nggak apa-apa ya. Santai saja. Ini kita pelajaran santuy banget pokoknya ya. Jangan merasa terbebani pokoknya. Oh, ini sudah ada yang masuk lagi. 14 peserta. Oke. Kalau kalian sudah melihat PPT ini, jadi nanti Ibu akan memaparkan materi tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Jadi untuk kedepannya, untuk 4 hari nanti kita akan meeting tentang permasalahan sosial dalam masyarakat ya. Nah, sebelum itu, di sini ada yang tahu tidak apa itu masalah? Ada yang tahu apa itu masalah? Pasti kalian nggak asing dong kalau mendengar kata permasalahan sosial, masalah sosial. Karena kita sebagai manusia kan juga pastinya mempunyai masalah ya. Pasti banyak sekali mempunyai masalah. Seperti ibu masalahnya juga banyak kok. Ada yang tahu tidak apa itu masalah? Nanti kalau ada yang bisa menjawab, ibu kasih nilai plus. Jangan takut salah ya, kita di sini juga sama-sama belajar, ibu juga sama-sama belajar. Kalau ibu ada kata yang salah, tolong ditegur ya. Ini nggak ada yang tahu apa itu masalah? Nggak ada yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Sebutkan namanya ya. Iya. Oke. Mas siapa? Maisal. Maisa. Oke. Gimana Mas, masalah gimana? Apa pengertiannya? Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih, yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Wah, jawabannya mantul sekali ya. Panjang benar. Oke. Betul sekali ya dikatakan oleh Mas Maisal. Jadi masalah itu, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, masalah adalah kesenjangan atau ketimpangan atau ketidaksesuaian antara harapan atau desain dengan kenyataan atau desolen. Ini adalah ringkasannya apa itu yang dimaksud dengan masalah. Kalau yang disebutkan Mas Maisal tadi kan panjang banget ya. Jadi kalau singkatnya, jadi ini kesenjangan atau ketimpangan atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Misal Mas Maisal
punya harapan nih, harapannya adalah A, namun kok kenyataannya malah mendapat B. Jadi itu termasuk dalam masalah, seperti itu. Nah, di sini kaitannya dengan masalah sosial, kita bisa lihat lagi slide berikutnya. Apa itu masalah sosial? Kalau masalah sosial secara harfiah itu, jadi masalah sosial dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ada di dalam suatu masyarakat. Banyak ya yang berpendapat tentang definisi masalah sosial seperti Bapak Suryono Sukanto, lalu ada Gilin dan Gilin, ada Richard, ada tokoh yang lainnya yang mendefinisikan apa itu permasalahan sosial. Nah, di sini juga ada lagi, dengan kata lain, masalah sosial itu dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat itu berbahaya bagi anggota masyarakatnya dan harus segera diatasi. Jadi, masalah sosial itu cenderung bersifat negatif ya. Namun, ada juga masalah sosial yang bersifat positif. Tapi di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang masalah sosial yang cenderung berstigma negatif seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut untuk slide berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari masalah sosial atau permasalahan sosial. Menurut kalian ini gambar apa ini? Yang pertama, ada cewek-cewek yang wajahnya ditutup dengan kain, dengan kertas, dengan tangan. Ini termasuk apa? Menurut kalian apa ini? Ada yang bisa menjawab? Contoh gambar apa ini? Ayo. Ada jawaban? Oke. Prostitusi online, Bu. Nah, betul. Jadi ini gambar 1 dan 2 ini termasuk dalam prostitusi online ya. Jadi prostitusi online itu juga termasuk dalam permasalahan sosial karena kalau di negara kita di Indonesia itu meresahkan seperti itu. Kan juga banyak juga tuh yang prostitusi online apa namanya anak yang di bawah umur kan tuh sebenarnya nggak boleh tuh ya. Jadi ini termasuk dalam permasalahan sosial. Lalu yang ini yang ada motor ini termasuk apa? Contoh dari apa? Ini apa ini ya? Pelaku maling, Bu. Oh iya. Bentar, sebentar. Maaf ya ada gangguan nih teman ibu ada yang mau masuk kamar tapi nggak ibu bolehin. Di depan aja ya Mbak. Tadi apa yang jawab? Tadi siapa? Ini tadi apa? Tadi Mas siapa yang jawab ya? Ibu catat. Saya, Bu. Mas siapa? Mas Fatah. Mas Fatah. Tadi apa jawabannya Mas? Pelaku apa itu? Maling perampokan, Bu. Oh iya betul nih. Maling, perampokan, pembegalan, itu termasuk dalam permasalahan sosial ya, atau kita bisa menyebutnya dengan istilah kriminalitas atau kejahatan seperti itu. Lalu yang terakhir ini apa? Gambar apa ini? Pengemis. Pengemis. Oke, ini juga masalah sosial ya. Jadi kalau pengemis kan biasanya faktornya kayak ekonomi seperti itu. Lalu kemiskinan kan termasuk dalam permasalahan sosial. Oke. Tadi siapa yang jawab pengemis? Saya, Bu. Namanya Mbak
Soalnya nggak Zulfi. nggak Zulfi. Ini masalah sosial tuh banyak banget ya. Ada masalah prostitusi, kriminalitas atau kejahatan, lalu kemiskinan, lalu ada pengangguran, kesenjangan, ketidakadilan, itu termasuk dalam permasalahan sosial. Oke, kita lanjut untuk yang slide berikutnya. Nah, di sini ada dua sudut pandang atau elemen masyarakat tentang definisi masalah sosial. Jadi ada dua ya, yaitu yang pertama itu ada elemen objektif dan yang kedua ada elemen subjektif. Untuk yang pertama itu ada elemen objektif. Nah, elemen objektif ini menyangkut kondisi sosial yang secara objektif berbahaya bagi masyarakat umum. Nah, pengetahuan tentang kondisi tersebut itu dapat diperoleh melalui pengalaman hidup masyarakat, media massa, pendidikan, dan lain sebagainya. Atau kita bisa mencontohkannya, misal ketika kita membaca atau melihat berita tentang kemiskinan di daerah Jakarta, itu kan berita kan banyak ya, ada di koran atau di majalah atau di televisi seperti itu. Nah, itu termasuk dalam elemen objektif. Nah, lalu ada kita melihat tunawisma di pinggiran jalan, polusi udara, kejahatan, dan lain-lain. Nah, atau kita bisa menyebutnya dengan istilah kondisi nyata atau kondisi yang real. Jadi elemen objektif ini adalah kondisi yang secara real atau nyata itu berada di sekitar kita. Nah, kalau kemiskinan itu kan banyak ya di sekitar kita, entah di daerah kita, di pedesaan, di perkotaan kan juga banyak masalah kemiskinan atau kejahatan, lalu ada polusi udara yang ada di perkotaan, itu termasuk dalam elemen objektif atau kondisi nyata, kondisi real di dalam suatu masyarakat, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut untuk elemen yang berikutnya. Ini ada elemen subjektif. Udah muncul belum ya? Udah ya? Nah, untuk elemen subjektif ini menyangkut pada keyakinan sebagian besar masyarakat bahwa kondisi sosial tertentu berbahaya bagi masyarakat dan harus segera diatasi. Sedangkan bagi masyarakat yang lain, kondisi tersebut tidak dianggap sebagai suatu permasalahan sosial. Jadi ada yang menganggap bahwa masalah sosial itu berbahaya, namun ada juga yang menganggap bahwa itu bukan termasuk dalam permasalahan sosial, atau mungkin bisa atau mungkin itu dianggap sebagai hal yang wajar, hal yang biasa, seperti itu. Kita bisa lihat contoh gambar di samping ini, menurut kalian apa? Ada 3 cowok ganteng yang di atas sama yang ini maksudnya apa ini? Yang bisa jawab? Sedang melakukan apa gitu? Yang bisa jawab nggak nih? Mas-masnya, masa nggak tahu sih ini apa? Minum-minum. Ya, betul. Lalu yang di bawah? Judi. Oke. Betul ya. Jadi yang pertama itu minum minuman keras. Yang di bawah itu adalah masalah perjudian. Nah, ketika masyarakat Indonesia mengkonsumsi miras atau melakukan kegiatan berjudi di dalam suatu masyarakat di Indonesia, itu akan dianggap sebagai masalah yang berbahaya atau dianggap sebagai masalah sosial yang meresahkan. Karena apa? Karena miras, berjudi itu termasuk dalam suatu masalah sosial dan itu tidak menjadi budaya dan tidak terdapat dalam nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, seperti itu. Nah, namun ketika miras, judi itu dibawa ke luar negeri atau misalnya di Korea. Nah, di Korea itu mereka akan menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Karena apa? Karena hal ini memang sudah dilakukan oleh masyarakat luar atau masyarakat Korea itu
sebagai hal yang biasa, mengkonsumsi miras, atau kalau kalian melihat drakor, menonton drakor, itu apa namanya istilahnya soju ya. Minum-minuman soju. Nah, kalau di Korea kan, kalau mereka minum soju ini, mereka merasakan kehangatan tubuh seperti itu, dan mereka memang biasanya mengkonsumsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan warga di Indonesia. Kalau minum minuman keras berarti dianggap suatu masalah sosial. Wah, ini anak nakal nih. Wah, ini anak berandal. Gini. Nggak punya nggak punya nilai dan norma seperti itu. Jadi perlu diingat ya teman-teman, setiap negara itu memiliki budaya, nilai, dan norma yang berbeda. Hal yang dilarang di negara kita bisa menjadi hal yang normal di negara lain, seperti ini tadi, miras. Miras kalau di Indonesia adalah hal yang merepotkan, meresahkan, yang tidak boleh dilakukan. Namun kalau di negara lain itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Bisa, Bu. Oke, jadi kalian kalau misal nih kok ketahuan minum-minuman keras atau berjudi, mungkin kalian akan itu digunjing sama orang lain. Karena apa? Yaitu bukan termasuk budaya kita. Nah, budaya kita kan minum teh, minum es teh, seperti itu. Beda halnya dengan yang ada di Korea. Korea kan minumnya soju, miras, bir, atau lain sebagainya. Kalau di Indonesia kan minumnya es teh ya kan? Betul nggak? Es teh, teh manis. Oke, betul ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjut untuk slide berikutnya ya. Ya, Bu. Muncul. Ini jadi yang materi berikutnya adalah faktor yang melatar belakangi permasalahan sosial. Itu ada 4 ya nanti. Jadi ada faktor ekonomi, lalu ada faktor biologis, faktor psikologis, dan yang terakhir ada faktor kebudayaan. Nah, untuk faktor ekonomi sendiri itu berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, serta upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, faktor ini erat kaitannya dengan upaya pemenuhan sandang, pangan, maupun kehidupan lainnya. Seperti itu. Kalau kalian melihat